Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para mahasiswa ada dalam keadaan sehat, begitu juga keluarganya. Hari ini kita akan mencoba untuk kuliah kurikulum di sesi kedua. Kita melakukan variasi kuliah supaya kita memperoleh ilmu tetap, tapi fleksibilitas untuk Anda dalam mencari ilmu bisa bebas. Maka hari ini kita tidak menggunakan Zoom, tidak menggunakan Google Meet, dan juga tidak menggunakan LMS dalam arti program yang ada di LMS. Tapi ini juga saya masukkan ke dalam LMS. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas tentang kurikulum. Ya. Oke. Baik. Iya. Kurikulum dan pembelajaran matematika. Ini yang jadi materi hari ini, ya. Kurikulum dan pembelajaran matematika. Untuk kehadiran Anda tinggal lihat petunjuk di LMS, kemudian untuk penilaian juga lihat petunjuk di LMS. Materi pertama, ya, kurikulum dan pembelajaran ini, baik. Ya, tujuan perkuliahan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah Anda memahami tentang pengertian kurikulum. Yang kedua, memahami perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Dan kita juga mencoba menggali tentang apa dan mengapa kurikulum harus dikembangkan nanti di sesi selanjutnya dan faktor apa saja yang jadi pertimbangan, perbedaan tentang konsepsi kurikulum, kemudian model-model pengembangan kurikulum, dan arah kurikulum pada masa depan. Tapi kita hanya akan menjawab sampai ke perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Mungkin di sesi lebih lanjut kita akan membahas itu. Apa sebenarnya kurikulum? Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata kurir, ya, artinya pelari, atau kurere, yang artinya tempat berlari. Ya, ini bahasa Latin yang kita gunakan. Atau ada juga pengertian awal yang mengatakan suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai ke finish. Jadi kurikulum itu seperti ini. Selanjutnya, setelah digunakan dalam dunia pendidikan, ya, kurikulum diartikan sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Jadi, apa yang ada di lembaga pendidikan, jenjang pendidikan, makanya kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan secara global berbeda. Ya. Atau secara sederhananya berbeda satu sama lainnya. Tapi nanti pada prinsipnya kurikulum itu dirumuskan di negara. Karena apa? Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan rencana-rencana besar yang ada di negara. Tapi pengertian selanjutnya kurikulum menjadi beberapa hal. Yang pertama misalnya apa yang diajarkan. Jadi kalau Anda belajar matematika, kimia, fisika, biologi, itu apa yang diajarkan maksudnya. Itu kurikulum. Kalau di perguruan tinggi, sekumpulan mata kuliah. Ya. Kemudian bisa juga proses pendidikan. Atau seperangkat pengalaman yang harus dialami oleh mahasiswa. Atau apa yang diajarkan oleh lembaga. Apa yang diajarkan oleh lembaga. Oleh karena itu kalau Anda ada di jurusan pendidikan matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ada teman Anda yang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, ada yang kuliah
di swasta, misalnya Unpas. Maka ada mata kuliah khas yang berbeda, meskipun jurusannya sama. Misalnya di jurusan kita di pendidikan matematika, Anda belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar tafsir, maka di UPI tidak. Tapi di perguruan tinggi daerah, misalnya perguruan tinggi yang berorientasi pada kedaerahan, misalnya ada pelajaran atau ada mata kuliah yang berkaitan dengan tata krama, ada kuliah yang berkaitan dengan bahasa. Misalnya tata krama Sunda, bahasa Jawa, itu ada yang diajarkan sesuai dengan visi lembaga tersebut. Itulah yang membuat berbeda. Pengertian lain itu yang dirumuskan oleh Dictionary of Education tahun 1973. Sekumpulan mata kuliah yang disusun secara sistematik yang merupakan persyaratan untuk sertifikasi dalam bidang tertentu. Artinya, mata kuliah yang diajarkan itu akan berbeda setiap tempat, setiap bidang. Jurusan Anda jurusan pendidikan matematika, maka akan berbeda dengan jurusan pendidikan kimia, berbeda dengan jurusan pendidikan fisika. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang merupakan syarat. Ada teman Anda yang di Saintek jurusannya matematik saja, tetap ada berbeda. Maka apa yang diajarkan di Saintek mungkin matematika murni. Tidak ada, ya, tidak ada evaluasi pendidikan, tidak ada ilmu pendidikan. Mereka belajar begitu. Sehingga ketika Anda lulus sertifikatnya, Anda SPD, Sarjana Pendidikan. Mereka menjadi SSI, Sarjana Sains Indonesia. Ya. Kemudian seperangkat mata kuliah dan pengalaman belajar yang relevan yang sengaja dirancang oleh suatu lembaga untuk mencapai tujuan belajar tertentu melalui berbagai pembelajaran. Nah, dari sini kita sudah melihat irisan kata Winata Putra bahwa ada mata kuliah itu bisa sampai jika ada pembelajaran. Jadi kurikulum itu konsepnya pembelajaran adalah implikasi dari konsep itu. Pengertian lain juga ada dikembangkan oleh selanjutnya seperangkat bahan ajar yang belajar relevan ini yang tadi ya. Selanjutnya dilihat dari dimensi kurikulum, maka ada beberapa dimensi. Yang pertama, pengertian kurikulum dihubungkan dengan ide. Kurikulum adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam mengembangkan kurikulum selanjutnya. Kurikulum selalu berubah. Kenapa harus berubah? Karena perkembangan zaman berubah. Ya, dulu saya kuliah di posisi industri 3.0 yang disebut era informatika. Komputer sudah berjalan, teknologi sudah berjalan, tapi ada hambatan. Hambatannya butuh waktu. Jadi contohnya begini, di Amerika ada kebakaran. Pada hari ini bisa saja jam segini orang melaporkan secara langsung. Orang melaporkan secara langsung, live, ya. Sangat zaman saya. Tapi ada perangkat lain yang harus kita ikuti, nonton TV. Kalau tidak nonton TV, tidak bisa. Televisi saat itu hanya ada di rumah. Tapi Anda sebagai mahasiswa sekarang, itu ada di industri 4.0. Sudah tidak lagi ada jarak. Jadi ada kejadian saat ini, Anda tinggal buka YouTube, Anda buka Detikom, Anda buka berita-berita yang valid, rekamannya dan segala macam ada. Anda ada dimanapun juga bisa buka. Kuncinya satu, ya, ada kuota atau ada sinyal.
gitu. Tapi sekarang sinyal ada di mana-mana, ya, ada di mana-mana sehingga bisa melihat kapanpun. Jadi sekumpulan ide yang dijadikan pedoman untuk mengembangkan kurikulum selanjutnya. Jadi ada pengembangannya. Kemudian pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan ya, pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi rencana-rencana yang diadministrasi. Sehingga nantinya ada buku kurikulum. Kalau kurikulum itu dirumuskan dalam bentuk dokumen, tidak hanya ide-ide saja. Dokumen, di dokumen itu Anda lihat sekarang, Anda kuliah kurikulum dan pembelajaran 3 SKE. Ya. Anda kuliah matematika dasar 2 SKE. Anda kuliah ya perkembangan peserta didik 2 SKS itu rencana dibukukan. Nanti Anda lihat ada silabusnya gitu, ada administrasinya. Kurikulum ya, pengertian dikaitkan dengan dimensi aktivitas. Kurikulum merupakan segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi kurikulum itu adalah aktivitas guru, aktivitas siswa dalam pembelajaran di sekolah. Jadi kalau kurikulum itu tidak ada guru, ya, tidak ada siswa, tidak terjadi. Ya. Jadi aktivitas guru, aktivitas. Sekarang bagaimana sekolahnya tidak ada? Sekarang selama gurunya ada, masih bisa dengan menggunakan dengan menggunakan apapun. Kemudian pengertian kurikulum berkaitan dengan dimensi hasil. Kurikulum dipandang sebagai segi hasil yang akan dicapai oleh siswa sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjadi tujuan kurikulum tersebut. Jadi apa yang dicapai? Kompetensi apa yang akan diraih? Nah, kompetensi itu kalau saya gambarkan begini. 2 orang belajar mobil. Pelatihnya sama, mobilnya sama. Ya. Hanya waktunya yang berbeda. Yang ini pagi, ini siang, yang ini siang, ini pagi gitu. Setelah seminggu berjalan, pertanyaannya, apakah yang belajar itu semua kemahirannya akan sama? Tidak akan. Ada yang begitu cepat belajar, ada yang begitu lambat. Nah, karena itu bisa jadi ya hasil yang dicapai dari sebuah kurikulum itu berbeda. Oleh karena itu dilihat dari prestasi, ada yang menonjol, ada yang tengah, ada yang lower, ada yang di bawah sekali. Ini berkaitan dengan hasil. Jadi kesimpulan ya, sebenarnya kurikulum itu yang pertama ada materi. Materi itu adalah bahan ajar, subjek matter, bidang studi. Ada pengalaman belajar yang terorganisir. Terorganisir waktunya, terorganisir orangnya, terorganisir jenjangnya, gitu. Ada tujuan belajar. Tujuannya apa? Ya, memiliki keterampilan yang sesuai dengan bidang studi. Kemudian ada metode penyampaiannya. Metodenya bervariasi disesuaikan dengan kondisi. Anda sekarang metode yang dikembangkan adalah kebanyakan sama menyampaikan dan ini. Nah, saya mengembangkan metode bagaimana Anda bisa berinteraksi secara aktif dengan cara Anda kuliah di YouTube ini dan Anda membuka dan Anda boleh bertanya, boleh juga memberikan komentar. Nah, apa sebenarnya fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum memiliki dimensi untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk orang tua, untuk masyarakat, dan untuk peserta didik. Untuk guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kita tidak bisa, oh saya mau ngajar, saya guru, saya punya kewenangan, ini demokrasi, saya ngajar, saya enak. Enggak. Ya, tidak bisa. Tapi pedomannya harus ada. Jadi pedomannya ada di kurikulum. Oh, yang diajarkan itu ini.
Materinya ini. Struktur materi adalah begini. Urus materi adalah begini. Itu guru. Pedomannya di mana? Ada di kurikulum. Pedoman bagi siapa? Bagi guru. Setiap bidang studi berbeda. Karena kompetensi untuk setiap bidang studi, untuk setiap mata kuliah, untuk setiap mata pelajaran berbeda. Ya, berbeda. Nah, bagaimana di KKNI ini kurikulum yang terakhir ini? Sama. Ya, berbeda. Nanti Anda punya keahlian-keahlian tertentu yang bisa menjadikan Anda direkomendasikan. Jadi Anda bidangnya pendidikan, matematika, apakah semua akan jadi guru? Enggak. Bisa saja Anda jadi pekerja di bidang pendidikan, konsultan pendidikan. Bisa saja Anda ya, jadi bisnismen alat-alat pendidikan, media pembelajaran. Anda juga bisa membuat bahan-bahan tertentu. Anda menjadi tim khusus untuk kursus bidang tertentu dan segala macam. Kemudian kepala sekolah dan pengawas. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam langkah melakukan supervisi. Jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas itu jadi pedoman. Apakah sinkron antara guru dengan materi dengan pedoman yang digunakan? Ya kalau tidak sinkron harus diberi bukan teguran, diingatkan. Kemudian orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Untuk masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Untuk siswa sendiri berfungsi sebagai pedoman belajar. Jadi bagaimana orang tua? Orang tua harus tahu anak itu belajar apa, kompetensi yang akan diraihnya adalah apa. Anak itu ada di jurusan mana, kemampuannya akan bagaimana. Bagaimana masyarakat? Masyarakat memberikan masukan. Ya, sekarang itu ya masyarakat membutuhkan misalnya kalau guru-guru bidang bidang matematika, bidang pendidikan agama Islam dibutuhkan juga. Bidang ini juga, tapi porsinya kelihatan. Oh, bidang ini sudah terlalu banyak. Maka alangkah lebih baiknya jika perguruan tinggi itu mengurangi jumlah mahasiswa untuk bidang tertentu. Jadi kalau udah overload, harusnya masyarakat memberikan masukan. Nah, kemudian masyarakat juga memberikan masukan, oh kalau dulu kurikulum langsung dari pusat, tidak ada lokal dan segala macamnya. Masyarakat memberikan masukan. Loh, kami dari orang-orang daerah ada mata pelajaran yang dibutuhkan, yaitu bahasa Sunda. Maka dimasukkan. Oh, ada orang daerah ya dari dulu misalnya ya dari dulu disamakan semua tidak ada. Orang daerah ini kebanyakan petani. Maka ya, ada mata pelajaran yang berorientasi pada pertanian atau ada jurusan-jurusan pertanian di SMK. Kalau di daerahnya banyak petani jangan sekali-kali membuat pariwisata. Kalau di Bali petani jarang buat pariwisata. Ya, kalau di pantai ada mata kuliah atau ada mata pelajaran yang berorientasi bisnis, misalnya pengelolaan ikan. Ya. Oke. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi siswa itu ya penyesuaian. Kurikulum harus mampu harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Sekolah tidak melulu belajar intelektual. Sekolah itu adalah proses dia berinteraksi dengan lingkungan. Ya, berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian fungsi integrasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan yang harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh untuk dapat hidup berintegrasi dengan masyarakat. Jadi jangan sampai orang-orang yang berpendidikan itu menjauhi masyarakat. Orang yang berpendidikan itu idealnya Anda orang daerah, nah, ketika selesai jenjang pendidikan kembali ke daerah, kemudian membangun daerah. Tapi fakta di kita agak susah yang seperti itu. Orang lebih senang tinggal di kota karena banyak kesempatan.
Fungsi diferensiasi. Kurikulum bermakna sebagai alat untuk pendidikan untuk harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Ya, perbedaan individu yang namanya di sekolah itu ada anak yang diberi soal 5 menit selesai. Benar. Ada anak yang diberi soal 5 menit selesai, salah. Ada anak yang diberi soal 10 menit, orang lain sudah 5 menit selesai, baru selesai. Ada anak yang diberi soal dia 15 menit. Ada anak yang sehari semalam tidak selesai-selesai. Itu perbedaan individu. Ada anak yang dari keluarga miskin, ada anak dari keluarga kaya, ada anak yang dari keluarga tunggal, ada anak yang lengkap orang tuanya, ada anak yang dia anak bungsu, ada anak yang paling besar, ada keluarga yang anaknya banyak dan segala macamnya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu perbedaan individu. Perbedaan ini harus di-cover selain perbedaan-perbedaan intelektual. Fungsi kesiapan. Kurikulum bermakna sebagai alat untuk sebagai alat pendidikan yang harus mampu mempersiapkan untuk anak studi lanjut ke jenjang selanjutnya. Jadi anak belajar kurikulum ini belajar itu tidak cukup sampai jenjang bawah, tapi dia memberikan kesempatan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu materi-materi dalam kurikulum itu gradual. Fungsi pemilihan, selective function. Ya. Fungsi bermakna sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Makanya di kurikulum yang sekarang ada peminatan, ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tidak satu, banyak, gitu ya. Nah, fungsi diagnostik. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan yang harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami, menerima kekuatan dan kelemahannya. Jadi pada prinsipnya fungsi kurikulum itu adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada siswa supaya siswa itu berhasil. Karena teori-teori pendidikan terakhir sudah berubah. Ya, sudah berubah. Dulu ada anak yang nakal, ya, main pukul-pukulan terus. Dulu dianggap nakal, sekarang belum tentu. Dia main pukul-pukulan, siapa tahu dia punya kecerdasan kinestetik, jadilah petinju. Gitu. Ada anak yang nggak diam-diam ngomong terus, dulu dianggap nakal. Sekarang sebenarnya teori pendidikan mengatakan bahwa anak tersebut memiliki kecerdasan linguistik dan sebagainya. Sebab nanti itu ada bahasan tersendiri. Nah, kemudian, bagaimana hubungan kurikulum dengan pembelajaran? Interaksi antara guru atau dosen dengan mahasiswa itu namanya pembelajaran. Ada interaksi langsung, ada interaksi tidak langsung. Anda dengan saya tidak komunikasi langsung saat ini. Berbeda ketika Anda meeting di Zoom meeting, di Zoom meeting, di Google Meet, Anda bisa langsung instruksi. Sekarang enggak. Anda mendengarkan dulu, ketika Anda punya hal yang ini ditanyakan, Anda tinggal tulis di YouTube, di channel bawahnya, ada Pak, di komen bawahnya. Nanti kami akan jawab, atau ada teman-teman yang menjawab. Yang kedua, kurikulum itu memproduksi rencana kegiatan. Nah, pembelajaran adalah rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Tujuan akhir kurikulum adalah program pembelajaran. Pembelajaran adalah cara mencapai tujuan. Nah, jadi hubungan kurikulum dan pembelajaran itu, itu kurikulum dan pembelajaran, maaf saya rubah dulu, kurikulum dan pembelajaran itu punya hubungan yang berhubungan satu sama lainnya, Yang pertama, kurikulum akan berhasil jika ada proses pembelajaran. Jadi kurikulum akan berhasil jika ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran
tidak akan berjalan jika tidak ada acuan. Sehingga ini disebut cycle berhubungan. Jadi antara kurikulum dan pembelajaran itu saling berhubungan. Konsepnya begini, implementasinya begini. Konsepnya ada di kurikulum, implementasinya ada di pembelajaran. Sehingga kurikulum dan pembelajaran itu, kurikulum adalah segala hal yang diajarkan. Rencana, program, dan isi pelajaran. Pembelajaran adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan, metode, tindakan, belajar, dan presentasi. Jadi ini materinya, bagaimana menyampaikan kepada siswa itu adalah pembelajaran. Sehingga pembelajaran dengan kurikulum itu saling berhubungan satu sama lainnya. Ya. Satu sama lainnya saling berhubungan. Jadi dalam sistem pendidikan, ya, pembelajaran itu adalah subsistem dari kurikulum. Kemudian interlocking dan independen. Dan kurikulum dan pembelajaran itu yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Itu model cycle itu tidak dapat pisahkan satu sama lainnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, Anda tulis di kolom chatting. Kehadiran juga Anda tinggal menuliskan. Ya, Anda tinggal menuliskan di bawahnya. Petunjuk-petunjuk lain Anda bisa buka di LMS atau di Word. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.